Sementara ini yang sebenarnya kan dari WHO ya. Dari WHO itu ya pencegahannya itu disuruh cuci tangan, menghindari keramaian, kemudian juga sering-sering menggunakan menggunakan masker dan sebagainya. Itu apakah termasuk itu pencegahan atau bisa juga menyembuhkan atau mungkin apa nggak perlu pakai gituan, yang penting minum ini gitu. Ya, langkah preventif bagus kalau yang sifatnya lahiriah jarak, tetapi bagi kami juga perlu diperhatikan gaya hidup, pola makan. Kita harus mulai menumbuhkan kesadaran kepada diri kita dan keluarga kita, masyarakat kita. Ayo kita kembalikan makanan kita makanan yang anti kimia, makanan yang sehat, yang tidak ada campuran kimianya, sintesisnya. Itu langkah preventif karena imun tubuh, the miracle of enzyme atau kenormalisasian tubuh manusia itu sangat berimbang terhadap kesehatannya. Artinya kalau orang imunnya normal, maka setiap virus yang masuk ke dalam tubuh manusia itu akan bisa mengobati sendiri imun tubuhnya itu. Nah, itu yang paling revolusioner lah untuk bisa mengembalikan pola gaya hidup yang lebih bagus lagi. Karena sebenarnya kita ini diribetkan oleh diri kita sendiri. Karena mungkin kalau saya mengkaji dari pertanian organik ini, sudah semenjak zaman Belanda kita itu sudah didoktrin oleh Belanda seakan-akan pertanian kita harus pakai pupuk. Dan itu yang perlu kita luruskan. Karena apa? Pertanian yang memakai kimia itu sebenarnya itu konsep pertanian yang ada di luar Indonesia, di daerah yang mana daerah tersebut daerah yang tandus. Jadi nggak layak untuk ditanami, terus kemudian dibuat rekayasa kimia supaya ditanami. Nah, Indonesia tidak perlu itu karena apa? Sudah subur rasanya, sudah subur. Itu masalahnya. Nah, cuman karena ini sudah kadung, pertanian kita itu sudah kadung bercampur dengan kimia, kita perlu ada sterilisasi, ada proses untuk menormalisasi tanah dulu. Dan nanti yang paling kita harapkan hasil tumbuhan itu jadi makanan yang sehat, ya juga enak, bisa menyembuhkan gitu. Itu yang selain tadi ya anjuran pemerintah tadi, itu yang perlu kita bangun kesadaran. Berarti tetap harus jaga jarak, harus pakai masker kemana-mana, terus di rumah aja dan sebagainya. Kemudian apalagi sekarang jangan mudik dulu, itu tetap didukung, cuma tetap didukung sama jenengan. Terus selain itu harus ada menjaga makanan. Ya, makanan. Ya ibaratnya begini, seperti di dalam literatur kitab klasik kan sudah mengatakan bahwa taun itu kan kanar al musta'illah, seperti api yang memercik atau yang menjalar-jalar, sehingga kalau kita terus berdempetan itu akan semakin menjalar kemana-mana kan. Kan itu secara teori pandemi ya, secara teori pandemi seperti itu. Tetapi jangan lupa kita juga melihat dari sisi the miracle of enzyme, daya kekuatan tubuh manusia. Jadi ketika manusia itu berinteraksi dalam kondisi tubuhnya itu normal, kekuatannya normal sesuai dengan penciptaan imun tubuhnya ketika Allah melahirkan di dunia ya, itu akan mampu untuk bisa memproteksi penyakit-penyakit yang ada di sekitarnya, yang sehingga orang itu walaupun bagaimanapun interaksi dengan manusia akan bisa tetap terjaga kesehatannya kan gitu. Nah, cuman karena kita kadang lengah ya, kadang seperti ini ya, kita perlu ada jarak-jarak seperti itu. Ya, karena apa? Manusia itu seperti kita tahu bahwa pandemi ini kan nanti juga akan membentuk sebuah gaya hidup yang akhirnya orang itu kebal. Istilahnya seperti itu, kebal. Karena apa? Sudah jadi kayak influenza awal dulu datang, sejarahnya itu memang mematikan, tapi ketika sudah berevolusi dan semua manusia beradaptasi akhirnya biasa saja. Gitu. Berarti intinya proses-proses yang menjaga diri dan sebagainya itu juga harus dilakukan gitu. Ya, sebagai kejiwaan. Tapi begini masalahnya, bukan karena
takut yang berlebihan, Bukan. bukan karena panik yang berlebihan. Dan ingat, kalau taun ini sudah ada makhluk astral yang tidak kasat mata yang menunggangi, tentu ini berjalannya tidak secara ilmiah melulu ya, secara ilmiah melulu. Kita tahu kan begini, dalam kitab Khilyatul Aulia itu kan ada sebagian wali yang di situ bertemu dengan virus taun. Ditanya, kamu mau ke daerah mana? Ke daerah ini. Terus mau mematikan orang berapa? 1.000 orang. Setelah itu kemudian virus itu ke situ, tapi yang mati ternyata enggak hanya 1.000, 50.000. Masya Allah, 50.000. Ya, terus kemudian ditanya oleh Pak Badul Aulia tadi loh, katanya kamu mau mematikan 1.000, kok sekarang yang mati 50.000. Iya, yang saya bunuh 1.000, tapi yang selebihnya itu matinya karena panik. Oh, berarti jadi karena penyakit panik yang terlalu mungkin terlalu berlebihan. Panik terlalu berlebihan pikirannya sehingga menurunkan imunitas tubuh ya. gitu ya. Jadi kita perlu yang namanya menambah kesehatan, memperkuat imun tubuh. Yang kedua membangun sugesti supaya kita itu yakin bahwa kita bisa mampu melawan virus ini. Jangan terlalu panik, ya jangan terlalu kekendelen. Oh, ya, jangan terlalu sok kendel ya. Jangan terlalu sok Karena apa? Virus itu sejauh penelitian ada karakter. Ada karakternya. Ya, ada karakter yang di situ lebih cenderung kepada orang-orang yang strong. Artinya strong yang sepaneng gitu. Dan ini saya lihat memang kayaknya begitu. Berarti orang yang sok gitu, ya, itu malah ya. gampang kena virus. Beda dengan orang yang biasa-biasa aja, nyantai. Gitu, itu malah nggak begitu banyak. Makanya ketika saya lihat di berita-berita itu kok penyebab daripada maraknya corona itu berawal dari situ. Jadi kok komunitas-komunitas yang sepaneng, yang seakan-akan itu didoktrin sebuah doktrin yang mana doktrin itu membuat orang itu jadi kayak seperti strong, mau strength gitu, pikirannya sepaneng gitu. Oh ya, sok banget itu ya. Gitu. Siap. Ya itu kalau itu tapi secara penelitian ya, faktanya saya nggak tahu. Oke. Penelitian saja. Oke, terima kasih nih Kak Said, Gus Said. Mungkin itu saja dulu. Mangke untuk selanjutnya mungkin ada yang perlu disampaikan untuk pesan-pesan kepada pemirsa yang channel Santri Pengaji untuk terkait entah ininya dan juga mungkin dawuh-dawuh apa bagaimana untuk ya. Kalau sekarang ini sudah kita berjalan berapa bulan nggih? Berapa 2 bulan, hampir 2 bulan. 2 bulan lebih ya. Lebih nggih. Untuk situasi seperti ini, maka mari kita bangun solusi-solusi yang sebanyak-banyaknya. Jadi yang perlu kita butuhkan sekarang itu adalah membangun solusi. Mungkin kalau dalam bidang kesehatan, kedokteran kita sedikit mampulah untuk bisa menunjukkan bahwasanya kita sebenarnya juga sudah bisa membuat ramuan-ramuan itu. Tapi mungkin itu satu di antara sekian yang kita butuhkan dari solusi itu. Tapi masih ada yang kita butuhkan solusi-solusi bagaimana kita meningkatkan keimanan kita supaya kita tidak lalai bahwasanya apapun virus itu tetap namanya makhluk gitu ya. Itu perlu juga selalu kita dengungkan. Dan juga efek dan dampak daripada corona ini kan sudah sampai ke mengganggu aktivitas dakwah, terus mengganggu aktivitas bekerja, ekonomi jadi merosot. Nah ini perlu sekali solusi-solusi dari semua pihak. Dan bukan hanya pemerintah. Bukan hanya pemerintah, nggih. Kalau pemerintah semua memang ya sudah seharusnya dan semuanya. Jadi yang kita pikirkan itu lebih baik daripada kita pro kontra tentang fatwa atau bagaimana, nggak habis-habisnya. Itu yang kita butuhkan sekarang solusi, itu aja. Solusi. Dan ini saya pribadi juga mungkin mewakili daripada kru-kru pembuat jamu Suring Zanjabila ini adalah bagian dari kepedulian saisani apa yang bisa dilakukan kita berbuat, masalah hasil kita pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala itu. Gitu tetap kalau hasil pasrahkan Gusti Allah, cuma kita usaha ikhtiar, bentuk ikhtiar. Mau bagaimanapun ya yang penting kita sudah berbuat. Oke. Gitu. Siap. Oke, terima kasih nih saya atas pesan-pesannya, semoga bermanfaat bagi kita untuk semua orang yang mungkin mau
pesan nanti bisa di bawah, nanti tolong di deskripsikan Pak ya, di bawah itu nanti ditulis untuk yang mau pesan. Ini bagi orang yang sakit maupun yang nggak sakit, tidak boleh. Bisa. Dalam artian kalau walaupun nggak sakit Kalau- tapi minum ini nggak ada efek samping. Karena ini kan jamu kan, nggih. Nggih. Gimana? Ini kan sebenarnya mendorong orang itu untuk kembali normal sehat gitu aja. Jadi kalau punya penyakit apa saja mungkin Kalau Bisa umpama nggak punya penyakit gitu, Cak. cuman Maksudnya dalam artian- pantangannya kalau orang itu punya alergi minum jamu mungkin ya itu kadang pantangan. mual-mual mutah lah itu sebenarnya enggak. Atau orang yang punya penyakit mah akut, penyakit lambung itu jangan karena itu bisa berefek mual-mual muntah. Berarti Atau yang mungkin ada efek dari penyakit kronisnya. Misalkan kalau nanti dia minum itu akan bisa mengakibatkan dia itu jadi nggak bisa makan. Itu ya sebaik dihentikan dulu, menyesuaikan dengan kondisi tubuh. Itu saja. Atau anak bayi, kalau bayi memang sebenarnya boleh, cuman karena kita hati-hati saja, nggak usah dulu. Kalau bayi. berarti ada orang-orang yang di situ belum boleh atau belum tepat untuk minum ini gitu ya. Tapi untuk pasien virus corona itu sangat dianjurkan untuk minum ini gitu ya, insya Ya Allah. alhamdulillah, insya Allah saya yakin kalau secara duniawi saya yakin ini obat yang manjur. Tapi secara ukhrawi ya kita tetap kembali kepada Allah, kita bukan pencipta, kita hanya makhluk ya. Ya yes, itu kembali saja ya tawakal kalau itu. Siap. Terima kasih Cak Said atas daun-daunnya tadi terkait informasi dan sebagainya. Semoga tetap kita diparingi sehat walafiat. Orang-orang yang sakit semoga cepat-cepat sembuh. Semoga pandemi ini bisa selesai berakhir. Amin. Terima kasih Cak Said. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Moga-moga apa yang kita bahas semoga manfaat bagi kita dan semua orang yang melihat ini. Mungkin kalau ada kesalahan dari saya, kurang lebih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.